Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Iskandar dari kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 1 Batam. Hari ini saya akan menjelaskan sistem, struktur, politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin merupakan suatu pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal dengan konsepsi Presiden 1957. Untuk Dewan Nasional, langkah pertama menuju demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 melalui Panitia Perumusan Dewan Nasional, membahas mengenal usulan kembali Undang-Undang 1945. Usulan ini berawal dari KSAD Letnan Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali Undang-Undang 1945 sebagai landasan politik demokrasi terpimpin. Tetapi usulan ini kurang didukung oleh wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan undang-undang sementara 1950. Situasi ini membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengembalikan keputusan, namun atas desakan Nasution. Kedua, dekret Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Dejuanda, para menteri, pimpinan TNI dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkai pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memperlakukan kembali Undang-Undang 1945. Isi dekret Presiden. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret Presiden dan tidak berlakunya lagi undang-undang sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Sehari sesudah dekret Presiden, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dan Dejuanda menjadi Menteri pertama dengan orang-orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Peta politik Indonesia. Kekuatan politik baru adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Kekuatan utama pada saat demokrasi terpimpin adalah berada di tangan Presiden yang membawai TNI AD dan PKI. 3. Pembebasan Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat sendiri bermula ketika Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai belahan
NKRI. Sikap itu disampaikan Belanda dalam perundingan konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1449. Delegasi Indonesia dan Belanda berselisih pandang. Indonesia meyakini Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS dalam wilayah. Sementara Belanda berpendapat Irian Barat tak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia. Meja Bundar. Hasil dari keputusan Meja Bundar ialah: pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia paling lambat akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan kolonial Belanda bekerja sama dalam suatu perserikatan yang dipimpin oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela serta persamaan derajat dan hak. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda, hak posesi dan izin baru berbagi perusahaan Belanda. Yang kelima, semua hutang-hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, Republik Indonesia Serikat membentuk Angkatan Perang dan Tentara Nasional Indonesia sebagai inti kekuatannya. Jalur diplomasi untuk membebaskan Irian Barat meliputi jalur bilateral dan jalur internasional. Jalur bilateral yakni antara Indonesia dan Belanda melalui KMB. Jalur internasional yakni melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui Konferensi Asia Afrika. Akibat Belanda selalu mengingkari kesepakatan dan berusaha untuk mempertahankan Irian Barat, akhirnya Indonesia membawa masalah Irian Barat ke Forum Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris. Akhirnya Inggris memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencana Malaysia terbentuk dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditentukan atau ditantang oleh Presiden Soekarno. Perkembangan ekonomi pada masa ekonomi terpimpin. Lalu apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di masa semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintahan daerah. Hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 gagal di Indonesia.